Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fadia dan NPM 24011152123 kelas 3 DPG SD. Saya akan menjelaskan topik siklus hidup manusia menggunakan metode perkembangan media pembelajaran berbasis audiovisual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Baik anak-anak, mari kita belajar materi tentang siklus hidup manusia. Apa saja tahapan-tahapannya? Mari kita simak video pembelajaran ini. Sebelum belajar mengenai tahapan-tahapannya, mari kita mengenali pengertian makhluk hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Baik, selanjutnya materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah hal-hal yang menjadi karakter yang harus dimiliki oleh makhluk hidup, yang membedakannya dengan segala sesuatu yang disebut benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengertian siklus hidup manusia. Dalam menjalani siklusnya, manusia melewati semua masa mulai dari kandungan, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga menjadi tua atau lanjut usia. Selama menjalani hidupnya, manusia akan mengalami perubahan dalam hidupnya termasuk masalah kesehatan yang mungkin akan dihadapi manusia sepanjang hidupnya. Halo teman-teman, kalian tahu tidak? Setiap manusia itu melakukan perjalanan yang sangat panjang dalam hidupnya. Perjalanan ini kita sebut sebagai siklus hidup manusia. Kita semua melewati beberapa tahapan seperti tangga yang harus kita injak satu persatu. Ada 8 tangga utama yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya yaitu siklus hidup manusia pada tahap zigot dan janin. Ini adalah tahapan yang paling pertama, bahkan sebelum kita menjadi bayi loh. Zigot terjadi ketika sel ayah dan sel ibu bertemu. Zigot ini sangat kecil seperti titik dan akan mulai membelah diri di dalam perut ibu. Ini adalah benih kehidupan kita. Selanjutnya, yaitu ada tahap bayi. Setelah 9 bulan di perut ibu, kita lahir menjadi bayi loh. Tahap ini penuh dengan tangisan, tidur, dan menyusu. Kita mulai belajar membalikan badan, merangkak, dan akhirnya berjalan untuk pertama kalinya. Kita juga belajar mengucapkan kata-kata sederhana, seperti mama atau papa. Selanjutnya yaitu tahap balita. Tahap balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Di tahap ini kita sudah lebih mandiri. Kita senang berlarian, bermain, dan mulai banyak bertanya tentang segala hal. Kita juga mulai masuk sekolah, taman kanak-kanak, atau TK, dan belajar berteman. Selanjutnya yaitu pada tahap anak-anak. Nah, ini adalah tahap di mana kalian berada sekarang. Tahap anak-anak adalah masa yang paling menyenangkan loh. Kalian sudah bersekolah di SD, belajar membaca, menulis, berhitung, dan menemukan banyak hal baru. Kalian punya banyak teman dan hobi, dan tubuh kalian tumbuh dengan cepat. Selanjutnya yaitu tahap anak remaja. Setelah SD, kita akan masuk ke tahap remaja. Di masa ini, tubuh kita mulai berubah menuju kedewasaan, yaitu masa pubertas. Remaja mulai punya banyak ide sendiri, lebih suka berkumpul dengan teman, dan mulai memikirkan cita-cita mereka di masa depan. Ini adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Selanjutnya ada tahap dewasa awal. Tahap ini adalah tahap ketika seseorang sudah lulus sekolah dan mulai bekerja atau melanjutkan kuliah. Dewasa awal adalah masa di mana orang membangun karir, bisa menikah, dan memiliki keluarga. Mereka sangat aktif dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka. Selanjutnya ada tahap dewasa akhir. Pada tahap dewasa akhir ini, seseorang biasanya sudah mapan dalam pekerjaan dan keluarga. Mereka mulai memikirkan bagaimana membantu anak-anak mereka mandiri. Di masa ini, orang juga mulai menyiapkan diri untuk pensiun, di mana mereka akan punya lebih banyak waktu luang. Selanjutnya yaitu tahap lanjut usia. Tahap terakhir adalah lanjut usia atau lansia. Kakek dan nenek kita berada di tahap ini loh. Tubuh mereka mungkin tidak sekuat dulu, tetapi mereka punya banyak perjalanan pengalaman hidup yang bisa mereka bagikan. Mereka menghabiskan waktu dengan bersantai, beribadah, dan menikmati masa tua bersama keluarganya. Selanjutnya yaitu cara melestarikan makhluk hidup. Menurut Sudarani tahun 2025, cara melestarikan makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menanam pohon dan menjaga hutan agar tidak gundul. Yang kedua, yaitu tidak membuang sampah sembarangan yang dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, yaitu tidak menangkap hewan langka atau memeliharanya sembarangan. Yang keempat, yaitu menghemat air dan energi agar lingkungan tetap seimbang. Yang kelima, yaitu menjaga kebersihan alam agar makhluk hidup dapat hidup dengan nyaman.
Dengan menjaga kebersihan alam, kita juga menjaga kehidupan manusia agar tetap sehat dan bahagia.